Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi, MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi, MPD, dan semua sahabat-sahabat juga teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah intensi berwirausaha. Perkenalkan, saya Yogiana Trivarawati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Farah Lutfiah, Isma Habibah, dan Al-Ghifari Maulana Asya. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Isma membacakan materi yang pertama. Yang pertama, intensi berwirausaha. Next. Intensi berwirausaha memiliki 3 faktor penentu dasar, yaitu individu dalam alam, pengaruh sosial, dan masalah kontrol. Faktor penentu adanya intensi yang pertama adalah sikap individu terhadap perilaku atau keyakinan perilaku. Penentu kedua adalah persepsi seseorang dalam tekanan sosial tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Yang ketiga adalah self-refleksi. Dalam melakukan hal yang menarik, hal ini disebut sebagai kontrol perilaku. Intensi atau bisa disebut juga sebagai niat merupakan faktor motivasi nasional yang mendorong terjadinya perilaku. Intensi berusaha menandakan seberapa kuat individu akan mencoba mewujudkan perilaku berwirausaha. Orang yang memiliki intensitas akan mengarahkan perhatian, pengalaman, dan perilaku terhadap kegiatan berusaha. Jadi, seseorang akan menjadi wirausahawan jika memiliki intensi atau niat dan didukung dengan keterampilan dan perilaku. Next. Faktor penentu dalam intensi berusaha. Keyakinan perilaku mengacu pada sejauh mana individu memegang penilaian pribadi positif atau negatif tentang menjadi seorang pengusaha. Keyakinan normatif yaitu keyakinan individu akan norma orang sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut. Kontrol perilaku yang merupakan dasar bagi pembentukan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsi merupakan persepsi terhadap kekuatan faktor yang mempermudah atau mempersulit. Next. Yang kedua, daya lenting. Next. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Daya lenting dibangun dari 7 kemampuan yang berbeda dan hampir tidak ada satupun individu yang secara keseluruhan memiliki kemampuan tersebut dengan baik. 7 kemampuan tersebut adalah regulasi emosi. Orang yang resiliensi akan merasakan berbentuk emosi dan mampu mengenali serta mengolah emosi dengan baik. Yang kedua, pengendalian impuls. Individu yang resilient dapat menghadapi ketidakpastian itu dengan baik sehingga ia tidak terjebak dalam perbuatan keputusan yang impulsif. Yang ketiga, gaya berpikir optimis dan realistis. Optimis dan realistis juga merupakan karakteristik individu yang resilient. Orang yang optimis ditandai dengan lebih bahagia, sehat, produktif, memiliki hubungan yang sehat dengan orang yang lain, lebih sukses, dan pengambilan keputusan yang baik. Yang keempat, proses berpikir fleksibel. Individu yang dapat berpikir fleksibel dapat melihat permasalahan dari berbagai perspektif. Yang kelima, self-efficacy. Keyakinan bahwa diri sendiri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan adalah modal untuk menjadi resilient. Yang keenam, empati. Merupakan perekat dari suatu hubungan dan komponen penting dalam membangun hubungan sosial yang kuat, dapat membantu seorang wirausahawan dalam mengatasi kesulitan saat membangun bisnis. Yang ketujuh adalah reaching out, adalah tingkah di mana seseorang dapat memberitahu dan meminta dukungan pada orang lain bila diperlukan. Next. Yang ketiga ada coping stress. Next.
Coping stress menurut Lazarus dan Volkmann tahun 1984 adalah suatu proses individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan, baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan. Ada dua strategi dalam coping, yaitu yang pertama, problem focus coping, berfokus pada masalah, digunakan untuk mengurangi stresor dengan cara mempelajari cara-cara atau keterampilan yang baru yang terdiri dari coping aktif, perencanaan, pembatasan aktivitas, penundaan, dan pencarian dukungan sosial untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua ada emotional focus coping, yang berfokus pada emosi, digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Strategi ini terdiri dari pencarian dukungan sosial untuk alasan-alasan yang emosional, penginterpretasikan kembali secara positif, dan penerimaan. Taylor mengembangkan teori coping dari Lazarus dan Volkmann tahun 1986 menjadi 8 macam indikator strategi coping, yaitu yang pertama problem focus coping yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada konfrontasi, artinya individu berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu berpegang teguh pada pendiriannya dan mempertahankan apa yang diinginkannya, mengubah situasi secara agresif dan adanya keberanian mengambil resiko. Yang kedua, mencari dukungan sosial, artinya individu berusaha untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Yang ketiga, ada merencanakan pemecahan masalah, artinya individu memikirkan, membuat, dan menyusun rencana pemecahan masalah agar dapat terselesaikan. Yang kedua, ada emotional focus coping, yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada kontrol diri, artinya menjaga keseimbangan dan menahan emosi dalam dirinya. Yang kedua, ada membuat jarak, artinya menjauhkan diri dari teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, ada penilaian kembali secara positif, artinya dapat menerima masalah yang sedang terjadi dengan berpikir secara positif. Yang keempat, ada menerima tanggung jawab, artinya menerima tugas dalam keadaan apapun saat menghadapi masalah dan bisa menanggung segala sesuatunya. Yang kelima, ada lari atau penghindaran, artinya menjauh dan menghindar dari permasalahan yang dialaminya. Dari hasil penelitian dan uraian yang telah dipaparkan, ada 2 faktor yang mempengaruhi coping stress, yaitu faktor internal seperti kepribadian, kognitif, emosi, dan faktor eksternal seperti budaya, tuntutan, situasi, dan peran sosial. Next. Yang keempat ada pengertian pemasaran. Next. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk yang mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Contohnya dalam strategi pemasaran produk kosmetik. Tentulah yang digunakan adalah artis wanita yang selama ini populer dengan aspek perawatan dan kecantikannya. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Dalam pemasaran, perusahaan membutuhkan strategi yang harus disesuaikan dengan target dan target yang disasar. Sehingga seringkali pemasaran banyak melibatkan artis, olahragawan, figur publik, hingga selebgram untuk menjadi brand ambassador dari penjualannya. Pemasaran juga mempunyai peran yang penting dalam masyarakat karena kehidupan. Karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Pemasaran
berarti mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Maka pemasaran akan menciptakan lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Pemasaran juga tentunya memiliki komponen dalam memasarkan barang yang ingin dijualkan. Komponen pemasaran terdiri dari yang produk. Produk mengacu pada barang yang direncanakan untuk ditawarkan kepada pelanggan. Sebelum mereka dapat menyiapkan marketing yang tepat, tenaga marketing perlu memahami produk apa yang dijual, apa yang menonjol dari pesaingnya. Yang kedua ada harga. Harga mengacu pada beberapa banyak perusahaan akan menjual produk. Ketika menetapkan harga, perusahaan akan mempertimbangkan harga, biaya per unit, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Pemasaran juga harus mempertimbangkan harga produk pesaing di pasar dan apakah titik harga yang diusulkan cukup untuk mewakili alternatif yang masuk akal bagi konsumen. Yang ketiga ada tempat. Tempat mengacu pada distribusi produk. Pengembangan utama apakah perusahaan akan menjual produk melalui etalase fisik, online, atau melalui kedua saluran distribusi akan habis terjual. Yang terakhir ada promosi. Promosi mencakup berbagai kegiatan seperti periklanan, penjualan, promosi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, sponsorship, dan pemasaran gerilya. Yang dimasuk pemasaran gerilya yaitu melakukan promosi di media-media yang menjangkau banyak viewer, misalkan dengan cara menjual di berbagai sosial media seperti Shopee, Bukalapak, Lazada. Bisa juga promosi dengan cara membagikan kaos di jalan, dan masih banyak lagi. Next. Yang kelima, strategi bauran pemasaran 4P. Next. Strategi bauran pemasaran adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jadikan pasar. Konsep marketing mix ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden yang terinspirasi dari gagasan James Collington pada pertengahan abad ke-20. Konsep pemasaran ini pada awalnya memiliki 4 elemen utama, yaitu yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Setiap perusahaan yang berniat untuk menemukan penawaran yang tepat untuk produk mereka perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mulai melakukannya. Bauran pemasaran untuk setiap produk akan ditentukan oleh 2 faktor. Next. Ini mencakup faktor-faktor yang ada di dalam organisasi atau yang berkaitan dengan suasana dalam perusahaan. Faktor internalnya utamanya adalah sifat produk, tahap produk dalam siklus hidupnya secara keseluruhan, ketersediaan dana, dan tujuan perusahaan. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor di luar organisasi. Mereka mencakup aspek-aspek dari tingkat persaingan, efisiensi saluran, dan perilaku membeli konsumen, kontrol dari sisi pemerintah. Next. Yang keenam, strategi pemasaran PLC. Next. Pemasaran produk cycle merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang dalam mengenai dinamika persaingan suatu produk. Siklus hidup produk yang dikelola dengan baik akan membantu manajer dalam memastikan bahwa pengenalan, pengubahan, dan penghentian produk dilakukan secara tepat. Sebagian besar perusahaan lebih memilih untuk terus mengembangkan produk dengan tujuan menjaga pertumbuhan bisnis mereka. Produk life cycle memiliki 4 tahap dengan berkarakteristik yang berbeda.
bergantung pada bagaimana bisnis tersebut mengatur siklus hidup pada produknya. Berikut 4 tahapan produk life cycle yang penting untuk dipahami. Next. Produk cycle ada 4 tahap, yaitu tahap pengenalan atau introduction. Tahap ini sering dikenal dengan istilah produk launching, fungsinya untuk mengumumkan dan mengenalkan produk baru kepada masyarakat. Tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan suatu produk berarti telah mengalami peningkatan jualan yang cukup signifikan dan telah memperoleh profit. Selanjutnya, tahap kedewasaan. Tahap ini di mana pembuat produk atau produsen akan menghadapi tantangan atau menjaga stabilitas pangsa pasar. Yang terakhir adalah tahap penurunan. Dalam tahap ini, produk mengalami penyusutan yang disebabkan oleh pasar yang mulai jenuh. Dengan kata lain, target pasar sudah melakukan pembelian produk yang telah dijual. Next. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.